dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Tilu Jayanti dari SMP Negeri 116 Jakarta, mahasiswa PPG dalam jabatan, kategori 1 gelombang 2, LPTK Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Berikut saya tampilkan video praktik pembelajaran uji kinerja KM PPG dalam jabatan, kategori 1 gelombang 2 tahun 2023. Selamat pagi anak-anak. Oke, kelas 7B ya? Iya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, coba kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelas disiapkan. Siap. Doa. Selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabarnya hari ini semua? Sehat semuanya? Ada yang lagi sakit? Gali sakit apa Gali? Sakit hati. Enggak sakit. Nabila sakit apa? Sakit hati. Oh ya udah, semoga cepat terobati ya hatinya ya. Oke. Ada yang tidak masuk hari ini? Enggak ada? Masuk semuanya? Oke, jadi laporan semua masuk ya hari ini ya. Oke, semuanya masuk. Berarti 36 siswa semuanya masuk. Dari Dinda sampai Zahwa semuanya ada. Oke. Ibu mau cek dulu nih. Kesiapan kalian dalam belajar. Dimulai dari kebersihannya dulu. Coba cek kanan kirinya. Bawah. Di laci meja. Ada sampah atau tidak? Kalau ada, dimasukkan ke kantong. Nanti kita buang pada saat istirahat. Ada? Oke, kebersihan udah bersih, kelas juga udah disapu, udah dipel, udah bersih nih. Yang piket bagus banget hari ini. Siapa yang sudah siap belajar katakan saya? Oke, udah siap belajar semuanya. Nah, biar supaya semuanya semangat belajarnya, kita bergerak dulu ya, supaya selama belajar nanti otot-otot kita tidak tegang. Jadi sekarang semuanya coba berdiri dulu. Ayo Egi, berdiri semuanya. Nah, coba. Pasti kalian pernah dengar lagu ini. Ikutin gerakan ibu ya semuanya ya. Oke, lemesin dulu tangannya. Lemesin tangannya, senyumnya jangan lupa. Oke, mulai. We are the dreamers, we make it happy, cause we believe it. Senyumnya mana? Senyumnya. Oke, mulai. Oke. Lagi. Belajar bukan hanya tentang belajar ilmu pengetahuan, tapi kita harus belajar tentang bagaimana menyikapi makna kehidupan. Nah, quotes-nya hari ini adalah belajarlah dari matematika. Kenapa sih harus dari matematika kita belajar? Karena dengan matematika, serumit apapun masalahnya, sesusah apapun persoalannya, selalu ada jawabannya. Dan jawabannya adalah pasti. Jadi, kalau kalian punya masalah seberat apapun masalah kalian, sesulit apapun itu diselesaikan, kalian harus menjadi anak yang gigih untuk menyelesaikan masalah itu. Sebelum kita belajar aritmatika sosial, kita belajar dulu kemarin waktu di semester 1, kita belajar tentang bilangan bulat. Oh, bilangan bulat. Coba
Masih inget gak kalau ibu lagi nyanyi di kelas? Kalau kau sudah siap, bilang siap. Siap. Kalau kau sudah siap, bilang siap. Siap. Kalau kau sudah siap, ayo semua bilang. Kalau kau sudah siap, bilang siap. Siap. Operasi bilangan bulat coba masih inget nggak? 3 dikali 5 sama dengan 15. 4 dipangkat 2 sama dengan 16. 5 dipangkat 2 sama dengan berapa? 5 dipangkat 2 sama dengan 25. Oh, masih ingat berarti. Itu materi tentang bilangan bulat. Nah, ternyata materi bilangan bulat itu akan kita pakai untuk mengerjakan masalah-masalah yang ada di bab aritmatika sosial. Nah, ada 6 soal materi prasyarat yang akan kita pelajari sebelum kita ke aritmatika sosial. Ke-6 soal ini silakan boleh kalian lihat dan boleh kalian selesaikan masing-masing, boleh bekerja sama dengan temannya juga boleh. Nanti yang udah ketemu jawabannya boleh angkat tangannya. Sebutkan berapa jawabannya. Bisa? Oke, ibu kasih waktu 1 menit untuk menghitung. Kita coba dulu ya. Dari nomor 1, 12 dikali 2000. Ada yang bisa? Oke, jawab yang kencang. Berapa Fajri? 24.000. Yang lain setuju? Oke, tepuk tangan Pak Fajri. Terus nomor 6. Wis, berapa Nabila? 65.000. Coba ibu mau tahu. Nabila ngitungnya dari mana 65.000? Dibagi dulu. Iya, betul. Jadi dibagi dulu, habis dibagi ketemu hasilnya terus? Iya, 70.000 dikurang berapa? 40.000 dibagi 8. 5.000. 70.000 dikurang 5.000 jadinya 65.000. Oke, tepuk tangan buat Nabila. Oke. Nah, ini materi prasyarat kita ya, bilangan bulat. Berarti semuanya udah masih inget ya tentang materi bilangan bulat ya? Sudah siap berarti kalian untuk ke aritmatika sosial? Sudah. Are you ready? Ready. Oke, sekarang kita mulai ke tujuan pembelajaran kita. Di dalam suatu pembelajaran, kita harus tahu apa tujuan kita belajar. Apa tujuan kita belajar? Oke, coba ibu mau dengar di sini yang suaranya lantang siapa ya? Arsi kayaknya. Coba Arsi. Disebutkan coba Arsi. Tujuan pembelajaran kita yang pertama. Peserta didik diharapkan dapat menganalisis berbagai situasi mengenai nilai keseluruhan, jual, harga beli, untung dan rugi secara tepat dan bernalar kritis. Oke, jadi apa saja yang kita pelajari hari ini? Tadi nilai keseluruhan, terus Oke, iya. Jadi yang pertama kita dapat menganalisis. Peserta didik diharapkan dapat menyimpulkan penyelesaian dari masalah yang berkaitan dengan nilai keseluruhan, nilai per unit, nilai sebagian, harga jual, harga beli, untung, dan rugi secara sistematis dan berpikir kreatif. Sistematis dan berpikir kreatif. Jadi kalian dapat menyimpulkan penyelesaian dari suatu masalah. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita ada berapa? Ada 2. Oke, sekarang kita lanjut. Setelah kita tahu tujuan pembelajarannya, ini peta konsep kita belajar. Nah, jadi di dalam aritmatika sosial itu kita belajar nilai suatu barang. Jadi yang namanya suatu barang itu dia punya nilainya. Nah, nilai itu bercabang yang kita pelajari. Tentang pembelian dan tentang penjualan. Nah, dari penjualan dan pembelian itu pasti ada yang namanya untung dan rugi. Iya, jadi ada yang namanya untung dan rugi. Sering dengar nggak kata-kata untung dan rugi? Ada, pernah. Pernah dengar. Sering pasti ya. Oke. Di mana Hengki dengernya? Di warung. Ayo kita amati video berikut ini. Ketika kalian berkunjung ke pasar swalayan maupun tempat perbelanjaan lainnya, tentu kalian akan melihat barang dengan label harga, pembelian menawar harga barang, bahkan sampai label presentasi diskon pada barang-barang tertentu. Dalam situasi tersebut, banyak permasalahan yang dialami pedagang maupun si pembeli. Ada pedagang yang senang karena mendapatkan keuntungan, ada pula
Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan aritmatika sosial? Aritmatika sosial adalah cabang ilmu matematika yang mempelajari tentang matematika pada kehidupan sosial seperti bidang ekonomi, bidang geografi, maupun bidang sosiologi. Oke, daripada kalian bingung, langsung aja yuk kita bahas satu persatu tentang aritmatika sosial. Oke, disimak tadi videonya? Disimak tadi videonya. Tadi di video itu ada kata-kata ketika seseorang mendapatkan untung dia akan mengalami suatu kesenangan. Tapi ketika rugi dia akan sedih. Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa sih ketika orang untung kok dia senang? Iya, kenapa? Dapat keuntungan. Kenapa harus senang kalau dapat keuntungan? Karena dapat duit, karena dapat modal, karena dapat hasil yang lebih dari sebelumnya atau lebih dari modalnya gitu. Jadi dia dapat yang lebih gitu kan. Jadi seneng. Terus kenapa orang sedih kalau dapat atau kalau misalnya rugi? Karena kurang dari modalnya dia. Oke, karena uangnya jadi berkurang ya atau dia dapatnya lebih kecil ya. Oke, sip. Manfaat kita belajar aritmatika sosial sangat banyak sekali manfaatnya. Tapi dirangkum menjadi 4 manfaat. Mempermudah dalam berinteraksi atau dalam bertransaksi atau dalam berjual beli suatu produk tertentu. Oke, memudahkan dalam bertransaksi. Bertransaksi itu apa? Berjual beli ya, pintar. Memahami beberapa konsep ekonomi seperti untung dan rugi dalam berdagang. Mempelajari beberapa konsep ekonomi seperti untung dan rugi dalam berdagang. Oke. Mengenali resiko adanya kemungkinan penipuan atau korupsi dalam suatu transaksi bisnis atau perdagangan. Oke, jadi kalau kalian belajar matematika, belajar aritmatika sosial, kalian akan mengurangi resiko kalian itu ditipu sama orang lain. Terus kalian akan belajar tentang kejujuran. Jadi kalian tidak korupsi atau kita bertransaksi secara jujur dan benar. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam materinya. Ibu ada ilustrasi cerita seperti ini. Tentang harga pembelian dan harga penjualan. Kita punya koperasi di sekolah ya? Nama koperasinya apa, ada yang tahu? Senambel Jaya Makmur. Senambel itu SMP Negeri 116 Jaya Makmur. Oke, menyediakan keperluan sekolah. Koperasi selalu membeli alat-alatnya di Pasar ASMK. Di mana tuh? Jakarta Pusat ya? Iya, di ASMK. Saat ini koperasi membeli cat air 12 warna di Pasar ASMK dengan harga 12.000 per buah. Kemudian cat air tersebut dijual oleh koperasi dengan harga Rp16.000 per buah. Nah, coba. Berdasarkan narasi tersebut didapat informasi bahwa apa saja yang didapat informasinya? Fajri, informasi apa aja yang kamu dapat dari bacaan tentang harga pembelian dan harga penjualan? Yang pertama? Nilai uang dari suatu barang yang dibeli disebut harga pembelian. Iya, nilai uang dari suatu barang yang dibeli disebut harga pembelian. Kalau di cerita ini, kalau di kisah ini, di fakta ini, harga pembeliannya berapa? 12.000 karena koperasi membeli, berarti itu harga pembelian. Terus, informasi apa lagi yang kita dapat yang nomor 2 Oka? Apa? Nilai uang dari suatu barang yang dijual disebut harga penjualan. Nilai uang dari suatu barang yang dijual disebut harga penjualan. Harga penjualannya berapa berarti? 16.000. Oke, berarti udah tahu ya, udah bisa membedakan harga beli dan harga jual? Oke, sekarang kita lanjut. Ibu punya 2 permasalahan. Permasalahan pertama dan permasalahan kedua. Permasalahan pertama tentang winter. Dan permasalahan yang kedua tentang Jeno, Jaemin, dan Jisung. Oke. Nah, silakan kalian baca permasalahan ini ada di dalam lembar LKPD. Sekarang ibu tanya, sudah duduk per kelompok masing-masing? Sudah.
Oke, sudah siap dengan kelompoknya masing-masing? Oke, coba sekarang ketua kelompoknya silakan maju ke depan untuk mengambil LKPD. Ya, ayo satu-satu. Di dalam LKPD ada lembar depan namanya lembar identitas. Silakan diisi dengan nama kelompok, kelas, dan nama anggotanya. Oke, diisi ya. Nah, setelah itu kalian buka halaman kedua. Di situ ada tujuannya dan ada petunjuk penggunaan LKPD. Silakan kalian baca dengan baik. Ya, di sini nama kelompok kita apa sih? Satu ya. Berapa kiloannya? Digituin ya. Berapa kan total harga satu pak buku tulis dijual? Ya, Satu paknya berisi 10 buku tulis. Menggunakan uangnya 50.000. Kasir ternyata kasirnya kembalian 2.000. Berarti harganya 48.000. Dari mana bisa dapat 48.000? Kembali 2.000. berarti Uangnya diapain? 50.000 Berarti kurang. operasinya dikurang. Oke, kasih pintar. Jadi dijelasin caranya ya. Berarti tadi dari mana? 50 kurang. Kurang. Sama dengan pakai kali. Oke, sip. Lanjut. Itu apa, Alif? Ini harga satu paknya Bu. Satu paknya. Ini 50. Harga si Winter membeli dengan uang 50.000. Ternyata kan itu membeli kembalian 2.000, berarti kan harganya 50.000 kurang 2.000 ya? Oke, berarti satu pak. 48.000 satu paknya. Terus kalau yang nomor 2 kira-kira gimana? Nomor 2 48.000 juga. Buku tulis dibagi 10. Oh iya, karena satu pak isinya. Oke, berarti kamu cari harga satunya ya. Oke, sip. Oke, lanjutkan. Bagus. Paham sama itu permasalahannya enggak? Paham? Oke, bisa diselesaikan? Dapat nomor 1. Nomor 1 doang. Berapa ketemunya? 48.000. Benar, lanjutkan. Ditulis. Kalau harga satu bukunya 4.800 ya. Kalau dia membeli 3 berarti dikali 3 nggak sih? Iya kali. Benar banget sih. Berarti kita hitung dulu lah kalau pada 8.000 dikali 3 berapa ya? Apa nih? 8 dikali 3 berapa sih? 24. Bu, ya, ada apa? Yang bagian mana? Kalian, apakah ibu meminta kalian untuk menuliskan jawabannya dalam bentuk angka? Bukan. Ayo kita tarik kesimpulan. Kesimpulan. Yang namanya kesimpulan dalam bentuk kalimat atau kata-kata. Nilai per unit itu nilai apa? Per unit artinya nilai per satunya atau nilai satu buah buku. Buku itu namanya apa? Buku, pensil, pulpen, penghapus, lemari itu namanya apa? Barang. Pintar. Jadi nilai per unit adalah nilai satu buah barang itu. Jadi kalian keluarkan dalam bentuk kalimat. Oke? Iya, bisa? Oke, sip. Jadi bukan jawabannya, bukan angkanya ya. Iya, lanjut. Oh iya, boleh. Nah, nilai penting adalah suatu baca penjelasan Ayo kita tarik kesimpulan. Berarti kesimpulan itu adalah kalimat. Ya. Jadi nilai per unit itu adalah apa? Per unit artinya apa? Per unit artinya apa? Barang. Per satu barang atau satu barang. Ya udah, berarti nilai per unit adalah nilai satu barang. Udah gitu dulu. Bukan angka ya, Bu? Iya, bukan itu. Nilai per unit. Nilai keseluruhannya berarti nilai per unit. Ya. Iya. Itu jawabannya itu, bukan itu. Jawabannya kamu bilang. Nah, kan kita ngapain coba? Kesimpulan, bukan menjawab pertanyaan.
Nah, dari situ kamu lihat polanya deh. Berikutnya pertanyaannya. Kalau nilai komplit itu ya semuanya. Kalau kamu mau cari nilai semuanya, misalnya kalau kamu mau cari 48.000, berarti dari 48.000 dikali 10 kan? Nah, 4.800 itu namanya apa? Nilai 1 unit. Ya, dikali 10 buku. 10 namanya banyaknya unit ya, berarti ini tinggal dibalik aja dan tulisnya lagi. Nilai kehidupan sama dengan nilai per unit dikali tadi banyak unit. Nah, siapa yang untung? Antara ketiga orang tersebut siapa yang untung mengambil kata untung? Jamin dan ini 400-nya kan? Iya. Nolnya berapa? 3 kali. 3.000. Oh iya. Jadi apa? Gitu ya. Ini kan 10.000 ya. Mesin pembelian jika harga pembelian lebih besar dari harga penjualan, maka dikatakan harga pembelian lebih besar. Oke, sekarang apa harga pembelian keseluruhan? harga beli berarti dia beli telurnya berapa? 8 butir. Harganya bukan Harganya berapa. 500. Harganya per butirnya 1.500. Nah, berarti jadi jadi 48 hari dikali 1.500. Itu namanya harga beli keseluruhan telurnya. Oke, ayo coba itu. Harga jual berarti harga jual suatu barang. Harga jual mencarinya harga pembelian ditambah untung. Jual tambah 1 tambah 2 tambah 13.000. 35. Ada kira-kira sih? Iya, sebentar. Ketiga kan ya. Ya kan bener kan ya? Kan dia jualnya 4.000. Ini kurang 19.000 tuh. 19.000. Kan dulu ini gocap dia rugi. Dia 26 kurang 7.000 berapa? 26 tambah. Kan penjualannya 26. Ruginya 7.000.
Untung itu berarti ketika apa? Apa yang iya, apakah kita lagi berbicara harga jual sama harga beli? Pasti penjualannya lebih besar. Daripada hasil pembeliannya. Nah, ya udah berarti yang lebih besar berarti apa? Nah, berarti di sini harga jual lebih kurang, yang lebih kecil harga beli. Nah, oke. Berarti kan semua bukan sudah habis waktu diskusi kalian, sudah terselesaikan semua permasalahan 1, 2, dan 3. Oke, berarti sekarang semuanya lihat lagi ke depan, lihat lagi di ibu yang duduknya masih madep belakang, madep tembok, madep samping. Oke, ada berapa permasalahan yang ada? Ada 3. Permasalahan pertama tentang apa? Tentang siapa? Oke, tentang beli buku. Permasalahan kedua? Beli apa mereka? Permasalahan ketiga? Oh, dia beli telur. Oke, sip. Oke, sekarang sudah selesai diskusinya ya. Berarti tidak ada lagi yang berdiskusi ketika ibu sedang berbicara, bukan? Oke. Nah, sekarang dari setiap permasalahan itu, yuk coba kita dengarkan dulu presentasi. Ya, tadi kita sudah diskusi. Sekarang kita dengarkan dulu presentasi kelompok perwakilannya aja. Boleh maju ketuanya, boleh maju anggotanya. Satu orang aja yang maju nggak apa-apa, mewakili kelompoknya. Kira-kira untuk permasalahan yang pertama tadi, permasalahan tentang digital membeli buku. Oke, salah satu ya. Adakah yang bersedia untuk mempresentasikannya ke depan? Oke, boleh kelompoknya Rifan, Andi, Java, Zidan, sama Gilang. Siapa yang mau maju ke depan? Oh, Rifan. Oke, boleh. Silakan Rifan maju ke depan. Yang pertama, soal pertama, berapakah total harga satu pak buku tulis yang dibeli oleh Linda? Harganya 48.000. Cara mencarinya yaitu 50.000 dikurang 22.000. Soal kedua, berapakah harga satu buah buku tulis yang dibeli oleh Linda? Harganya 4.800. Caranya itu satu pak buku tadi yang harganya 48.000 dibagi 10 dan menjadi 4.800. Soal nomor 3, jika Winter membeli 3 buku di tempat yang sama, maka berapakah harga 3 buku yang dibeli oleh Winter? Harganya 14.400. Caranya yaitu 4.800 dikali 3. Selisih harga pembelian dan penjualan smartphone Jemin. Selisih harga penjualan dan pembeliannya adalah minus 250.000. Didapatkan dari hasil 5 juta dikurang 4.750.000. Nomor 3, berapakah selisih harga pembelian dan penjualan smartphone Jisoo? Selisih harga penjualan dan pembeliannya adalah 125.000. Didapatkan dari hasil 5 juta dikurang 5.125.000. Nomor 4, di antara ketiga orang tersebut, siapakah yang untung? Mengapakah dikatakan untung? Yang untung adalah Jeno, karena Jeno mendapatkan untung sebesar 400.000. Nomor 5, di antara ketiga orang tersebut, siapakah yang rugi? Mengapa dikatakan rugi? Yang rugi adalah Jenny, karena Jenny tidak mendapatkan keuntungan dan rugi sebesar 250.000. Sudah? Apa? Sudah. Oke, coba kalau Sapa udah berarti tadi disimak dengan baik, berarti pasti ya jawaban dari kelompoknya Sapa tentang siapakah yang untung, siapa sajakah yang rugi, berapa besar untungnya, berapa besar ruginya. Kira-kira adakah yang mau menyanggah kelompok lain tentang jawaban kelompoknya Sapa? Mungkin ada yang kurang, ada yang lebih. Saya Bu, Oke, silakan Ali. saya ingin membenahi untuk nomor 4 karena di situ Jisung juga untung karena dia menjual harga juga di atas dari harga pembeliannya sebesar 125.000 dia mendapatkan. Terus untuk yang rugi sama? Oke, untuk kelompok yang lain bagaimana? Apakah hanya Jeno saja yang untung atau Jeno sama Jisung ya? Tadi yang untung. Ya, Jenonya untung.
per butir. Jadi harga penjualannya itu 72.000 seluruhnya. Nomor 3, apakah ibunya Dino tersebut mengalami keuntungan atau kerugian terhadap dolar tersebut? Letakkan juga beberapa besar keuntungan atau kerugiannya. Tidak untung dan tidak rugi atau balik modal. Karena harga pembelian telur yaitu 72.000. Harga penjualan telur 72.000. Jadi sebanding ya. Sebanding. Jadi ya sama. Keuntungannya jadi 0 rupiah. Kerugiannya juga 0. Berarti 0. Tiga kelompok yang maju depan. Kita kelompok 1, 2, sama 3. Sekarang coba kita tarik bersama-sama kesimpulan yang kita dapatkan dari penyelesaian permasalahan tersebut. Yang pertama, mencari nilai per unit sama dengan nilai keseluruhan. Kalau nilai keseluruhan sama dengan nilai per unit. Kalau mencari nilai sebagian, nilai per unit. Nah, sekarang ada untung dan rugi. Bagaimana mencari untung? Harga jual per unit. Kalau mencari rugi, harga beli kurang jual. Oke, berarti itu kesimpulan kita pada hari ini. Paham ya? Nilai keseluruhan, nilai per unit, nilai sebagian, untung rugi, harga jual dan harga beli. Sekarang kita lanjutkan tadi mengerjakan asesmen individu. Oke, sudah? Sudah ya? Sudah. Oke, coba sekarang Ibu mau dengar satu aja dari kalian. Kira-kira ada nggak yang mau menyampaikan pendapatnya tentang refleksi pembelajaran hari ini?
belajar tentang aritmatika sosial. Oke, aku tinggi. Oke, kalau sudah, sekarang kita udah belajar hari tentang aritmatika sosial, tentang harga jual, harga beli, untung dan rugi. Besok di pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang bruto, neto, dan tara. Pernah dengar istilah-istilah ini? Pernah di mana sama? Di makanan atau di yang ada di kemasan-kemasan ya? Neto. Nah, iya, kita akan belajar besok tentang jadi sampai bertemu lagi pembelajaran besok. Silakan kalian dibaca modul yang udah ibu berikan nanti. Ibu berikan modul tentang neto, bruto, dan tara. Silakan kalian baca di rumah. Dan pertemuan berikutnya kita akan bahas dan kita akan selesaikan permasalahan-permasalahan dari neto, bruto, dan tara. Nah, sebelum kita tutup pertemuan pada hari ini, kan tadi dimulai dengan berdoa. Oke, Eki tadi dimulai dengan berdoa. Berarti sekarang juga ditutup dengan berdoa, ya? Ini Nabila, sudah siap berdoa? Oke, siap. Oke, ayo dipimpin doanya. Siap. Doa. Saya memberi salam